Jadi gosip tentang Ricis Tuh kan. Katanya Ricis mau nikah. Iya, tapi orang tua belum ngasih. Ya nggak boleh juga lagi COVID, nanti nikah Oh, nggak dibubarin. sekarang Oh nggak juga, Om Deddy yang sekarang. terhormat. Mohon maaf lahir dan batin. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Nggak sekarang. Enggak. Malah dia, Dia nih cowoknya. uh-uh, Eh, abang itu, si cowok ini. si cowok ini, laki-laki ini udah ngomong beberapa bulan lalu Ke lu. ke orang tua juga. Ke orang tua lu. Udah. Udah ngomong. Udah. Mau nikahin lu. Udah. Widih. Ini ada ini dibikin konten juga nggak? Enggak lah. Oh nggak Kan dibikin konten. pribadi. Loh kan ada artis-artis yang bikin pribadi yang jadi Iya. konten kan ada, nggak apa-apa. Belum lah, tapi belum. Oke. Belum. Terus udah, itu udah lama banget. Berapa ya? 6 bulan lalu, 7 bulan lalu, udah lama banget. Oh, nah ini cowok ini maksudnya orang-orang nggak tahu siapa. Mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang enggak. Tapi ada di konten lu berarti cowoknya. Bisa jadi. Oke. Ya pokoknya salah satu gitulah. Ada. Iya. Terus papa nggak setuju. Belum kasih restu. Because Mungkin ya gitu, pribadi lah Om. Malu aku ya enggak tuh. dong, kan pengen tahu dong, kan udah bukan rahasia juga. Maksudnya nggak setuju karena apa? Karena agama sama kan? Sama. Lu nya kekecilan. Ah, aku kecilan. Maksudnya umur nggak kecil juga. Enggak, aku tahun ini 25. Makanya terus apa dong? Ya gitu deh. Mungkin setelah mungkin setelah dibilang iya, pas berjalan mungkin di situ papa lihat ada yang kurang, Nggak ada yang serak kurang. gitu. Mungkin Tapi lu nya akunya cinta. ya oh malu Om. Ya cinta lah ya. Malu. Ya gitu deh. Kalau misalnya cinta gitu ya. Iya. Sebelum cinta mati gitu ya. Terus orang tua nggak setuju, Ricis pilih yang mana? Nah itu maaf Om, menurut Om gimana? Kan Om yang sudah lebih dulu dong. Aku sekarang minta pendapat deh sama yang udah lebih dulu. Kalau orang tua nggak restuin, Ya. tapi Omnya cinta, Om akan memperjuangkan Oke. atau ikut orang tua? Oke. Yang pertama kalau dijodohkan gue nggak setuju. Iya. Itu satu ya. Itu di luar dijodohin nggak setuju. Yang kedua kalau gue pribadi ya, anggap aja saya bodoh gitu ya. Jadi jangan dianggap serius saya. Anggap saya bodoh. Kalau gue pribadi gue akan memilih cinta. Dari pengalaman-pengalaman di teman-teman gue dulu. Oke. Jadi gue banyak teman yang orang tuanya tidak setuju dia pacaran. Tapi akhirnya nikah. Dan begitu punya anak dan sebagainya, akhirnya orang tuanya nerima gitu maksudnya. Wow. Orang tuanya nerima karena udah punya anak juga, punya cucu juga. Ya ada yang enggak juga. Cuman kalau menurut gua secara psikologis, kalau misalnya kita akhirnya tidak mementingkan cinta, lalu mendengarkan orang tua, which is nggak salah dengerin orang tua, terus akhirnya tidak jadi sama dia, terus jadi sama orang lain, kita anggap misalnya Ricis nggak jadi sama Ricis cintai, terus jalan sama yang orang tua restui, terus satu saat misalnya Ricis berantem, terus nggak cocok, terus cerai misalnya, Amit-amit. siapa yang disalahin sama Ricis? Jadi orang tua gitu, ngerti nggak maksud gue? Iya. Jadi akhirnya kita jadi menyalahkan orang tua. Harusnya di usia itu menjadi tanggung jawabnya pribadi. Iya. Kalau sampai misalnya nggak direstuin, terus kacau juga, ya udah tanggung jawab lu, salahnya lu. Tapi dengan nggak milih itu terus milih yang lain, terus tiba-tiba ada apa-apa, jadi akhirnya kita pasti akan menyalahkan orang tua kita. Menurut gua loh ya, menurut gua. Iya sih. Tapi aku pernah ngobrol sama beberapa orang juga. Aku tanyain. Ada beberapa yang bilang restu orang tua itu begini-begini, ridho Allah ada di restu orang tua. Orang tua gini-gini gitu. Jadi bingung. Ya memang, makanya tadi gue bilang anggap aja gue mah goblok gitu. jangan didengerin gitu ya. Cuman pendapat saya pribadi, kalau pendapat gue sih gitu, karena ini kan sama seperti ya sama dan beda sih. Contohnya gini, orang tua dulu setuju gak sih lu jadi YouTuber? Nggak bilang, tiba-tiba udah jalan aja tengah jalan tiba-tiba support. Tiba-tiba support. Iya. Tapi pasti kalau misalnya dari awal terus lu bilang sama orang tua lo, aku maunya jadi YouTuber, kayaknya pasti nggak setuju deh. Kenapa Om kalau boleh tahu? Ya karena orang tua di saat itu mungkin merasa bahwa YouTuber bukan pekerjaan kan, intinya gitu kan. Kayak banyak orang yang misalnya gue tuh pas saat main sulap, pada saat gue bilang orang tua gue mau jadi pesulap, orang tua gue gak setuju juga. Kenapa? Nggak setuju karena main sulap mau makan apa, mendingan kerja di kantor, intinya mah begitu. Nah sekarang apa bedanya dengan lu pilih passion mimpi lu, kerjaan lu, atau lu pilih apa yang orang tua lu suruh kerja? Nggak ada bedanya.
Iya sih, tapi aku ini takut durhaka. Udah durhaka tuh lu, nggak nurut udah durhaka dari dulu. Iya malah, aduh aku nggak enak nih. Gimana ya? Kan sekali pernah dibilang sama sama keluarga, sama pihak ketiga. Pihak ketiga tuh keluarga kamu. Ya sama keluarga. Ya udah nggak direstuin sekali. Itu dulu ya? Iya, udah lama. 2 kali laki-laki ini menghadap lagi ke orang tua. Kejadian kedua, orang yang sama? Orang yang sama. Oh, orang yang sama. Ya, minta restu lagi, belum. Gitu. 2 kali. Pas yang mau ketiga, orang yang sama. Orang yang sama. Wih, gigih dia. Tapi udah lama orang. Terus yang udah ketiga, sebelum menghadap ke orang tuaku bilang, udah stop. Maksudnya jangan menghadap lagi, udah bulat. Sekali lagi dapat payung tuh. Itu jadi. Ini bukan yang sekarang kan? Yang sekarang. Cowok ini bukan yang sekarang kan? Yang sekarang gak ada. Enggak, maksudnya bukan yang terakhir. Atau yang terakhir ini? Yang terakhir. Oh. Gitu. Sedih. Ya gitu deh. Menurut Om gimana nih? Kok jadi cerita ini sih? Nanti kalau gua kasih pendapat gua, kalau pendapat saya kan pasti Ricis, kamu udah dewasa. Gue jadi bapak lu ceritanya. Oke. Ricis, kamu udah dewasa. Kau mau nikah dengan siapa, pilihan kamu. Tanggung jawab ya tanggung jawab kamu. Amin. Kalau ada apa-apa itu salahnya kamu. Kalau gue gitu. Nah, ke cowok lu gue akan ngomong. Kamu gitu. Apapun yang kamu lakukan pada Ricis, saya lakukan ke kamu gitu. Wow. Pasti dia takut. Jadi kalau kamu tiba-tiba cium Ricis, saya cium kamu. Gitu. Pasti dia mundur. Apalagi papaku kumisan. Pokoknya apapun yang kamu lakukan ke Ricis, saya lakukan ke kamu gitu. Iya sih. Terus akhirnya ya udah nggak jadi. Gitu. Terus lu nggak sedih gitu, nggak jadi udah gitu aja? Ya kan sedih nggak harus dikasih lihat juga, mas sedih. Aku sedih nih. Gitu kan nggak. Cowoknya udah terus diem aja gitu, nggak memperjuangkan lu? Rahasia pribadi. Rahasia pribadi. Rahasia pribadi. Ya tapi kan maksudnya kan lu, tapi gue tanya sama lu, jujur, lu pengennya dia tetap berjuang nggak? Kenapa aku malu? Ayo. Ya Allah. Atau Ricis aku belum pernah lebihin konten ini. Serius? Aku malu banget. Atau Ricis maunya ya udah, kalau dari orang tua gue bilang nggak usah, ya udah tuh cowok mundur aja. Atau Ricis dalam hatinya pengen dia, kamu harus tetap berjuang dong. Aku posisinya sebenarnya mau, tapi satu sisi nurut sama orang tua. Iya, gue tahu. Aku bingung. Gue tahu lu nurut sama orang tua, tapi lu pengen cowok itu tetap berjuang tidak? Siapa tahu cowok itu berjuang bisa merubah bener-bener pemikiran ya Allah, orang tua kan? Ya Allah, ya Allah. Kayak di film-film Korea, nunggu di depan hujan-hujanan. Aduh ya Allah. Orang tuanya ngeliatin, orang tua lu ngeliatin dari jendela. Lama-lama kan hatinya lunak juga. Ya tergantung Allah lah. Aku bingung Om. Iya tergantung Allah, tapi lu pinginnya ini cowok tetap berjuang apa udah diem aja gitu loh. Rahasia pribadi. Kalau lu bilang rahasia pribadi artinya lu maunya dia tetap berjuang. Rahasia Om. Ganti topik apa? Ini malu. Topik menarik. Aku malu. Ya Allah, aku gak mau ngadep kamera. Aku malu. Jadi si cowok itu tahu gitu, apakah dia harus memperjuangkan Ricis apa udah nggak usah. Om buku ya, nanti aku kirim. Ada tentang cowok itu nggak? Ya. Astagfirullah. Lu harus bikin buku sendiri tentang cowok itu, Cis. Kemarin mau kerjasama. Bareng. Kerjasama. Tapi sama orang tua, pertamanya orang tua ya udah kalau adek suka jalanin. Tapi berubah lagi. Adek jangan, kan papa begini. Karena kalau adek bikin nanti bla 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 gitu. Gitu. Gua ngomong bapak lu deh. Nggak apa-apa, nggak salah. Papa cuman katanya nggak pengen anaknya salah, kelangkah salah ya. Tapi Ricis sudah ketemu orang tuanya tuh cowok belum? Udah. Orang tuanya? Welcome. Udah Setuju. ngobrol. Udah oke. Udah. Gitu. Jadi papaku tuh selektif banget. Mbak Oki aja susah dulu sebenarnya. Kok Mbak Oki bisa dapat akhirnya? Setelah beberapa kali calon. Nah, calon yang terakhir itu ditolak juga nggak? Lah kan yang nikah sekarang. Iya, tapi pernah ditolak juga nggak? Enggak, langsung. Langsung oke iya, gitu. Makanya. Jadi waktu aku agak sedikit
sedih yang papa nggak kasih restu, Mbak Oki bilang, "Ade jangan sedih, Mbak Oki juga dulu begini gitu." Jadi Lu gak nanya, tapi Mbak Oki sedih kan waktu itu? sedih kan aku lihat pas dia nangis. Ya Allah Mbak Oki maaf ya aku bocorin di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak Oki maaf. Nanti aku jelasin. Di rumah aku jelasin. Gitu. Jadi alhamdulillahnya punya kakak-kakaknya sudah lebih dulu Mengalami hal iya, tersebut. nah itulah kenapa Mbak Oki bilang udah Ade nurut sama papa karena Mbak Oki begini. Karena keluarga aku takut aku salah langkah, takutnya. Ya. Gitu. Dan apakah lu berapa kakak? Dua. Apakah itu semua berhasil? Apanya tuh? Maksudnya pernikahannya baik-baik saja setelah dijodohkan oleh bukan jodohin, maksudnya orang tua lu, apakah itu oke gitu? Oke aja. Oke aja. Oke aja. Gak ada yang harusnya saya menikah sama pacar saya yang ketiga sebelumnya. Enggak lah, kakakku enggak. Itu juga bukan urusan aku. Enggak, mereka baik-baik aja. Mereka baik-baik aja. Makanya berarti artinya bokap lu mungkin berpikir tuh kan saya berhasil membuktikan bahwa kedua anak saya bisa berhasil dengan pilihan saya. Bisa jadi. Lu pernah dijodohin gak? Kakak-kakakku pernah kenalin ini gitu. Jadi lu dijodohin sama kakak-kakak lu? Iya. Terus kenapa? Lu ada yang suka gak? Belum, karena kan posisinya waktu itu masih sama yang ini. Oh, oke. Gitu. Dan dia posisinya masih nungguin restunya papa, orang tua. Ini tuh minta restu buat nikah ya? Iya. Gitu jadinya. Iya. Kalau gue gak ngerti kalau cewek dijodohin dikasih kenalan gitu. Itu berarti ditemuin kan? Aku sih belum sempat ketemu. Nah katanya tapi cuma dikirim misalnya foto, CV gitu-gitu. Iya, ada yang ngirim CV sampai ditulis gaji per bulan dia berapa, uang di ATM dia berapa, dia punya rumah di mana, dia tinggal sama siapa, segitunya. Serius? Iya, CV taruh gitu-gitu. Sampai ada yang pernah ketemu sekali, habis itu kedua kalinya aku bilang kayaknya belum deh gitu. Tapi ada yang pernah ketemu? Ada. Kalau misalnya ketemu nih, bukan aja si cewek gitu ya, ketemu sama cowok, dijodohin sama cowok, tapi lu nggak mau, si cewek ini nolak gitu misalnya, nggak suka gitu, ngapain nih ceweknya? Langsung kan pasti berubah kan? Gimana ya? Lu gimana waktu itu? Waktu reaksinya gitu ketika ketemu dan lu nggak mau tuh kan awkward gak sih? Kan nggak berdua, jadi ada keluarga juga, jadi ya udah dia aku nggak ngobrol. Ya nggak ngobrol? Enggak. Paling basa-basi doang kayak assalamualaikum dari cheese gitu doang. Pulangnya baru chat. Enggak, karena si laki-laki itu kan lewat keluarga, jadi keluarga yang nyampein ke aku. Terus aku bilang kurang gitu. Habis itu setelah pada kirim CV gaya banget tapi ya Allah sombong banget. Emang kurang serak maksudnya. Ya Allah maaf ya Allah. Kurang serak gitu loh. Terus besokannya ada lagi CV lagi. Dicek gitu. Tapi how do you know kurang serak kalau lu bahkan nggak ngobrol? Ayo. Karena waktu itu masih sama yang ini. Oh, jadi lu nggak ngeliatin dong, nggak memperhatikan. Iya. Bukan karena kurang serak. Dan itu juga nggak ngomong-ngomong kalau itu yang mau dikenalin ke aku. Jadi ibaratnya ya udah misalnya keluarga bawa orang, mungkin bawa teman atau apa, tapi nggak dibilang pada saat pertama kali ketemu, nggak bilang ini yang mau dikenalin sama adek, bilangnya pas pulang ada ini cowok yang tadi yang mau gini gitu, baru aku bilang enggak gitu. Jadi diam-diaman saking aku tuh nggak mau dijodohin. Tapi kalau ini bukan karena itu kan, bukan karena dijodohin kan? Yang mana? Mohon maaf. Yang kemarin. Yang terakhir? Enggak, itu emang kenal sendiri. Emang lu kalau ngeliat cowok dari apa sih? Oma. Gue penasaran. Jangan bahas ini. Iya penasaran. Om kan udah nggak mengalami cinta-cintaan. Siapa bilang? Om kan saya kan sudah cerai. Udah apa? Anda coba ngomong sekali lagi. Enggak. Anda ngomong sekali lagi. Le mineral. Okay. Ada manis-manisnya. Iya penasaran. Maksudnya orang itu kan jatuh cinta melihat cowok. Kan harus dari bibit bebet bobotnya. Betul, itu yang papaku ajarin. Ya kan? Nah, lu lebih baik ganteng apa kaya, Cis? Ganteng atau kaya? Dua-duanya. Oh, enggak ya. Enggak. Yang penting membimbing. Yang penting membimbing. Dan pekerja keras, tanggung jawab. Karena kalau dia nggak tanggung jawab, kalau nggak kaya? Kalau nggak kaya dia bisa tanggung jawab dengan pekerjaannya, kerja keras, sehingga dia bisa menafkahi aku. Jadi aku dari awal emang nggak kaya. Yang ini nggak kaya.
Orang biasa. Tapi nggak males gitu intinya. Enggak, dia kerja keras. Iya. Gitu. Karena kan akunya kerja. Muka. Kalau dari papa sih muka termasuk dalam kriteria. Karena menghasilkan anak-anaknya juga. Iya. Cucu-cucunya. Karena kan aku biasa aja nih mukanya. Nggak cakep-cakep banget. Jadi minimal suaminya harus cakep lah gitu. Oh, muka termasuk kriteria? Termasuk. Kan ada juga dalam agama. Iya. Oh, muka termasuk kriteria. Tapi kan wajah ada yang menurut orang ganteng, ada yang menurut orang biasa aja. Benar. Kalau jelek mah mutlak ya. Iya. Yang penting kan tidak jelek hatinya. Yang penting bimbing, udah gitu aja. Aku tuh butuh dibimbing. Kenapa? Biar nggak syuting di luar. Itu dia. Bahkan yang kemarin aja yang syuting di luar itu, aku kan bingung kan. Satu sisi aku harus ikutin PH. Itu tuh PH. Itu bukan syutingnya lu. Enggak, jadi aku bayar PH, kerja sama PH. Oh, lu kerja sama PH. Iya. Tapi lu yang bayar. Iya, aku yang bayar. Oh. Aku keluar buat PH. Jadi, tapi PH-nya juga ngasih jadwal gini. Gitu. Dan nggak taunya pas hari terakhir itu benar-benar udah di karantina wilayah ya. Udah di self distancing itu. Akunya juga nggak terlalu baca berita, nggak lihat sosmed, nggak lihat ini, nggak lihat itu. Kan aku juga nonton TV kan di rumah. Jadi ya udah. Ya berarti artinya sebenarnya butuh orang yang ya tadi lu bilang membimbing itu ya, mengingatkan. Makanya aku tuh butuhnya kalau misalnya aku salah, ayo dong bimbing aku, ingetin aku gitu. Makanya kemarin aku respect sama beberapa figur, contohnya Dokter Tirta yang bimbing keluargaku, terutama tim Ricis. Mereka, aku salah tuh mereka ngomong langsung, Ricis salah, Ricis harus gini. Jadi dibimbing secara langsung. Karena aku lebih bisa kalau dibimbing secara langsung. Gitu, pelan-pelan. Iya. Makanya aku juga makasih sama Om Deddy masih mau terima aku. Ya, gue gak ada masalah sama lu. Iya, makanya aku makasih. Gue masalah mah sejak buku doang. Ya gitu deh. Lu itu sih lu kurang dibimbing sih. Kalau masalah buku sih kurang dibimbing, serius. Lagi Om gak WhatsApp aku. Ricis pada bukunya, aku mau baca. Oh, fine. Oh, ada yang di DM ya. Fine. Wah, Anda tahu di DM saya ngomong apa? Astagfirullahaladzim. Sorry Om. Udahlah, bawa ya nanti ya. Iya. Serius. Pokoknya ada nama Om. Iya, bener. Apa judulnya? Saya pamit. Ih, Oma bikin aku ketawa mulu. Nanti aku kayak ini dikit-dikit ketawa. Lu mah kelewatan tuh masalah pamit tuh. Gue juga ditanya-tanya sama orang, pamit balik lagi. Iya sih, tapi kan memang sorry. Tapi kalau yang masalah pamit itu jadi lucu-lucuan orang sih sebenarnya. Iya. Nggak jadi kayak, maksudnya masalahnya nggak kayak nggak kayak begini kan ya. Begini apa? Maksudnya nggak kayak masalah Oh, yang nggak gitu seberat sih. ini. Itu jadi gue juga bikin konten lucu-lucuan. Iya, makanya Denny Cagur bikin konten. Siapa lagi tuh banyak, Om Sule. Iya, ya udah fun aja Jadi endingnya. lucu-lucuan. Tapi lu emang tuh benar mau pamit waktu itu enggak kan? Beneran? Itu bukan gimmick. Aku kan tadi sebelum syuting aku cerita sama Om Deddy habis nikah juga aku pengennya ya udah free berhenti. Oh, iya loh. Dia cerita, dia setelah menikah nanti dia mau berhenti YouTube, dia hanya mau menjadi ibu-ibu rumah tangga yang gendut. Om nggak boleh body shaming. Siapa bilang gendut itu jelek? Iya sih, ada juga gendut yang cantik. Ya udah. Aku juga nanti kalau misalnya mudah-mudahan aku menikah, hamil, melahirkan juga pasti kan gemuk. Iya. Tapi kan walau-walau nggak tahu ke depannya gimana. Apakah abis nikah mau konten lagi? Kan itu cuma pikiran selewat doang. Ya bikin lah. Ini kan keluarga sama anaknya jadi seru konten, ya? semua jadi konten. Lu bisa lah. Seru. Ya aku pengen jadi kayak Tapi gue gak setuju loh. Apa? Gue gak setuju loh kayak setuju begitu. apa? I don't know. Yang kayak misalnya dilakuin sama Raffi, Baim, gue sih gak setuju kalau gue. Apa itu Om kalau boleh tahu? Maaf. Keluarga dan anaknya dijadiin konten, gue gak setuju. Kenapa? Karena anaknya belum bisa memilih untuk iya apa tidak. Oh, ngikut. Iya gitu. Gue gak menyalahin mereka. Nah ini balik lagi kayak yang tadi kita bicara. Gue gak setuju dengan yang dilakukan. Tapi gue mah temenan sama Baim juga, gue temenan. Iya. Gue sama Raffi juga gue temenan. Iya. Cuman yang dilakukannya gue nggak setuju untuk diri gue. Karena menurut gue anaknya belum bisa. Gini loh, lu ngebayang gak sih kalau itu anak gede nanti terus tiba-tiba gue nggak mau padahal dulu kayak begitu. Iya. Kan bisa kayak gitu ada benernya dong gue Benar. ngomong, ada benernya kan. Benar. Iya sih. Tapi Aska punya channel YouTube Karena dia mau bikin YouTube. karena dia suka. Dan ketika dia udah nggak suka berhenti tuh sampai sekarang.
setahun. Iya juga ya. Dia nggak buat Iya, lagi. iya, iya. Ya udah gitu. Maksudnya konten gue nggak pernah, wow Aska harus gini atau it's my opinion ya, bisa benar bisa salah. Cuman kalau gue pribadi gue nggak bisa dan gue nggak suka karena gue coba, Cis. Gue pernah coba loh, serius. Sama. Pada saat gue ke Jepang, gue jalan-jalan, gue bikin vlog di Jepang. Terus ada Aska, gue nanya sama Aska, mau nggak bikin vlog yuk buat kontennya papa gitu. Aska bilang ya it's okay katanya. It's okay, ya kalau mau bikin aja. Terus gue bikin, berjalan tuh gue bikin gini. Itu nggak tahan cuma 10 menit, gue cerita ke orang-orang, nggak tahan 10 menit kamera gue matiin. Kenapa? Gue nggak nikmatin, Cis. Karena? Gue nggak nikmatin jalan-jalannya, Cis. Oh Itu iya, maksudnya. ya. Karena kita sibuk dengan kamera, Iya. poin-poin yang mau disampaikan sehingga kita lupa dengan liburan kita. Iya. Iya, Lu iya. pernah gitu gak sih? Pernah. Pernah gitu kan? Misalnya kalau aku liburan 3 hari, kontennya cuma 1 hari doang, sisanya aku menikmati liburan. Jadi tetap ada konten, liburan tetap jalan. Nah, pada saat bikin konten kan nggak nikmatin kan sama sekali Enggak, kan? fokusnya ke kamera. Iya, orang-orang ngelihatnya kita nikmatin gitu kan, tapi Betul. waktu bikin tuh blank loh. Betul. Beneran Iya. apa ya, begitu bikin ini gue nggak jalan-jalan, ini gue bahkan nggak ngeliat yang barusan lewat apa. Betul. Itu cuma gara-gara ngeliatin lensa kamera doang. Kenapa kameranya nggak dipegangin orang? Karena pada saat itu gue nggak berpikir untuk bertim. Oh. Kayaknya kalau mau pun harus tim. Iya, jadi walaupun ada yang pegang kamera, kitanya terserah mau ngapain, bebas. Jadi kita mau beneran jalan-jalan reality show aja gitu. Iya. Kita jalan-jalan, mereka yang bikin kan. Nah, cuman kan zaman dulu vlog nggak gitu, Cis. Iya, pegang sendiri. Vlog kan yang sendiri begini kan. Betul. Iya, jalan lewat tuh perempatan Shibuya, ketabrak aja liatin. Iya. Ricis, thank you udah datang. Aku yang Kasih terima banyak kasih. udah datang. Anda pasti utang saya buku 1 Iya, aku dan CD KFC Tim Ricis. Nggak tahu. Itu lagu remaja. Terus maksud lu kalau gue rumahnya ada masalah apa dengan gue? Emang Om denger? Dengar, belum tentu menikmati. Oh ya udah deh. Aku minta maaf sekali Iya. lagi kalau ada kurang-kurang. Ya, sama-sama Ricis, sukses terus. Amin ya Allah. Kalau udah nikah nanti, mungkin nikah juga undangan gak usah dikirim aja. Tapi kalau aku undang Om datang ya. Kan saya nggak baca kata Anda. Oma dendaman. Let's close the 5, 4, 3, 2, 1, close the door.